Gibran jadi rebutan, Jokowi efek diharapkan. Ya, ungkapan ini seakan menggambarkan situasi politik belakangan ini. Setelah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, serta Prabowo Subianto dideklarasikan menjadi bakal calon presiden, hingga kini ketiganya belum menentukan siapa yang akan menjadi bakal calon wakil presidennya. Sosoknya pun masih menjadi misteri, namun yang terlihat malah Gibran ditarik sana-sini. Sebagai wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, pernah menemani Prabowo Subianto untuk menemui relawannya di kota Solo. Momen silaturahmi ini malah berujung dengan pemanggilan Gibran oleh petinggi PDIP. Namun, sebagai kader PDIP, Gibran tentu berkewajiban memenangkan Ganjar Pranowo yang diusung PDIP sebagai bakal calon presiden. Tak segan, Gibran bahkan belusukan ke rumah warga untuk menempelkan stiker bergambar Ganjar serta Jokowi. Sosok Gibran seakan ditarik sana-sini, ditaksir baca pres yang akan berkontestasi. Entah akan merapat ke Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto masih menjadi misteri. Yang jelas, putusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan usia wakil presiden menjadi 35 tahun begitu dinanti. Akankah Gibran menjatuhkan hati pada salah satu dari 3 bakal calon presiden yang akan berkontestasi? Serta seperti apa pengaruh Jokowi Effect dalam hadirnya Gibran di salah satu kubu bakal calon presiden nanti? Tim TV One mengabarkan. Pastinya pemirsa, dengan approval rating dari Presiden Jokowi yang masih tinggi di akhir-akhir masa jabatannya, seakan-akan tidak terbantahkan lagi Jokowi Effect menjadi penentu Pilpres 2024. Tapi alih-alih kemudian merapat kepada Jokowi, sekarang sosok sang anak sulung yang jadi rebutan pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Di Studio TV One sudah hadir Mas Habib di sini, perwakilan dari Partai Gerindra. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Habib. Selamat malam, Waalaikumsalam. Dan pengamat politik kita Mas Koril Umam. Selamat malam, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mbak Caca, Ya. Bang Habib. Ya, Selain itu pemirsa, mewakili PDIP politisi senior kita Bang Panda Nababan sudah hadir bersama kita lewat sambungan Zoom. Bang Panda, selamat malam, apa kabar? Baik-baik, selamat malam. Oke, Bang Panda, mungkin sekarang saya ingin ke Bang Panda terlebih dahulu. Nama Gibran memang dulu sempat santer diperbincangkan, tapi beberapa hari ini makin ramai diperbincangkan. Seakan-akan ditarik sana-sini untuk menjadi bacawa pres. Sebagai kader PDIP pastinya, apa ya tanggapan PDIP? Karena Gerindra tampaknya tertarik juga ini bagaimana? Saya pikir ya kasihanlah pemirsa, masyarakat, jangan kita bikin tersesat. Kenapa? Gibran itu kader PDI Perjuangan. Bahkan sudah begitu ambil langkah maju, membuat YouTube viral, kampanye untuk Ganjar. Dan kemudian dia sangat tahu betul dari PDI Perjuangan sudah ada capres namanya Ganjar Pranowo. Dan kemudian dia tahu juga Jokowi, Mbak Megawati sama Ganjar sedang membahas siapa jadi calonnya. Yang pasti bukan dari PDI Perjuangan. Secara etis dan secara filosofis dan secara rasa persatuan, kesatuan, kita malah merangkul di luar PDI Perjuangan menjadi wapres. Jadi supaya jangan analisa terlampau jauh, terlampau aneh-aneh, itu tidak ada, apalagi mengatakan merebut Gibran. Gibran orang dalam kok apa yang mau direbut dia, gitu loh. Enggak, ini biar clear dulu. Oke, baik. Sekarang saya mungkin ke Mas Habib. Mas Habib, sebenarnya apakah publik yang salah mengartikan bahwa Gerindra ini sedikit tertarik dengan Ganjar, ataukah memang benar karena Ganjar. Dengan Gibran, apakah memang benar karena kan sudah sering bertemu dengan Pak Prabowo, ada elit juga yang kayaknya cocok ini mendampingi Pak Prabowo, ini Gibran seperti apa? Ya, pertama kami perlu tegaskan bahwa sampai saat ini kami belum lagi menentukan siapa yang akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo.
keputusan tersebut akan diambil oleh Pak Prabowo, Gus Muhaimin, dan para ketua umum partai politik pendukung Pak Prabowo. Adapun kalau kita bisa melihat gestur-gestur kedekatan Pak Prabowo dengan Mas Wali ya, dengan Pak Gibran ini, itu lebih dalam konteks apresiasi Pak Prabowo kepada generasi muda yang memiliki semangat untuk berjuang. Jadi gini, Pak Prabowo itu menghargai sekali kalau ada anak muda, pemuda yang mau terjun ke politik. Kenapa? Karena dengan terjun ke politik berarti dia ingin berbuat sesuatu untuk orang banyak dengan mengorbankan waktu, tenaga, biaya, ya, dan lain sebagainya. Apalagi ketika terjun ke politik, anak muda tersebut dapat dikatakan berhasil. Ya. Terlepas Mas Gibran ini anaknya Pak Presiden Jokowi, tetapi beliau ini bisa membangun karakternya sendiri, membangun identitas diri sendiri, ya, sehingga menjadi anak muda yang betul-betul outstanding, betul-betul fenomenal. Nah ini yang sangat dihargai Pak Prabowo. Pak Prabowo sangat senang berdiskusi, berinteraksi dengan anak-anak muda yang seperti ini. Saya minta tanggapannya Bang Panda. Bang Panda, sepakat tidak Bang Panda bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam beberapa kali pertemuan dengan Gibran hanya karena Pak Prabowo menghargai Gibran sebagai sosok pemimpin muda, ataukah jangan-jangan ada maksud tersembunyi kah, Bang Panda? Ya, bisa-bisa saja. Pak Prabowo lah yang tahu maksudnya apa. Tetapi saya pikir bagus kita ingatkan bahwa Gibran itu PDI Perjuangan. Dan kalaupun mau di-approach lebih jauh lagi ada etikanya. Bicara dengan Ibu Mega, bicaralah dengan para petinggi PDI Perjuangan gitu. Jadi tidak asal-asal begitu aja serabutan dan sebagainya dengan dalih pembenaran senang dengan anak muda. Kalau cerita anak muda di PDI Perjuangan itu ada organisasi yang sudah mapan dan sudah menampung Banteng Muda Indonesia. Ada lagi Taruna Merah Putih. Wah, itu militan-militan semua. Jago-jagonya juga seperti Gibran gitu loh. Kalau mau cerita itu. Nah, cuma sekarang supaya banyak orang tidak tersesat, PDI Perjuangan sudah mengusulkan Ganjar dan sekarang wakilnya dicari. Wakilnya itu pasti bukan juga dari PDI Perjuangan gitu loh. Jadi ini berclear bahwa ada upaya-upaya dari tokoh-tokoh partai lain untuk mengapakan Gibran, ya supaya juga tahu diri juga gitu aja. Ya, saya perlu tanggapi sedikit sih. Jangan dicari pembenaran-pembenaran yang justru menuduh orang sebentar, ya kan, Mas Habib. menyampaikan tuduhan-tuduhan. Sudah selesai, sebentar. Sudah selesai Bang Panda, boleh Ya, ditanggapi. saya pikir nggak bisa juga. Kita juga harus menunjukkan kebijakan ya. Bukan, dengar dulu. Ini kita nggak boleh menuduh orang, tidak ada melemparkan tuduhan yang tidak serampangan tanpa bukti. Kan kita sudah jelaskan ya. Bahwa kedekatan Pak Prabowo itu lebih dalam konteks mengapresiasi anak muda dan banyak, bukan hanya Mas Gibran kok, ketemu Atta Halilintar, ketemu Raffi Ahmad ya. Kenapa nggak dipersoalkan gitu kan? Kok sensitif sekali gitu kan dengan menuduh orang mau merebut dan lain sebagainya. Seolah-olah ini Mas Gibran ini benda mati yang bisa direbut-rebut begitu saja, nggak bisa. Oke, Ya. Bang Panda. Beliau anak muda yang matang ya, yang cakap secara hukum. Ini udah ini udah salah pengertian, tidak ada tuduh menuduh, tidak ada untuk memojokkan ini, tidak ada, cuma kita mengingatkan, memberitahukan. Ya, justru kita mengingatkan jangan sampai ada yang menuduh-nuduh. Malah kita bangga senang Gibran itu disenangi, nggak ada Gibran itu disenangi, bukan main, kita bangga sekali ada kader kita disenangi. Betul. Ada kader kita disanjung-sanjung, ada kader kita diperebutkan. Waduh, gembiranya kita bukan main. Betul. Begitu. Ya, Bang Panda, Gibran jadi kader yang diperebutkan, tapi memang tidak dilirik oleh PDIP itu sendiri mendampingi Pak Ganjar. Bukan dia udah ada porsinya, sudah ada pembagian kerjanya, gitu loh. Oke. Udah ada tugasnya gitu loh.
Baik. Nanti Ya, sesaat saya lagi tadi kita hanya akan bahas. mengingatkan, Ya. bukan menuduh Pak Panda menuduh, bukan menuduh Pak Panda menuduh, cuma Ya. mengingatkan semua pihak jangan juga asal tuduh. Gitu. Oke, baik. Iya, nanti sesaat lagi saya bukan menuduh, tapi ini memang menjadi analisis sejumlah pakar politik bahwa betul sekali. Memang bukan hanya Jadi, karena bisa juga seenaknya Gibran terus adalah bicara, sosok harus wali sekali kota gituin Solo, juga. tapi adalah sosok anak Presiden Jokowi, Jokowi Effect. Nanti Mas Umam akan membahasnya usai jeda berikut. Ya, tampaknya Jokowi Effect menjadi penentu ya Pilpres 2024, bahkan diamini oleh elit PDIP. Saya akan hadirkan ini quote apa yang dikatakan oleh elit PDIP, Eriko Satorduga pemirsa mengenai Jokowi Effect pemirsa di Pilpres 2024. Ya ini dia, memang tidak bisa dipungkiri endorse dari Presiden Jokowi menjadi penting. Boleh dong ditanggapi Mas Umam, inikah yang membuat Gibran menjadi rebutan? Iya, kalau misal Gibran menjadi rebutan, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Panda itu seolah kemudian offside secara politik, tetapi tentu tidak ada asap tanpa api. Nah, hal ini munculnya nama Gibran sebenarnya bagian dari upaya untuk mencari titik kompromi. Karena di dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya, plus sekarang ada Golkar, ada juga PAN, ada potensi deadlock di dalam konteks penentuan cawapres. Dan kemudian proses negosiasinya juga cukup sulit. Karena bagaimanapun juga proposal politik dari PKB sangat clear mencawapreskan Caimin. Di sisi yang lain ada satu gerbong baru datangnya PAN dengan membawa nama Pak Erick Thohir. Satu sisi Pak Prabowo membutuhkan insentif elektoral dari kekuatan Islam moderat yang direpresentasikan dari Nahdlatul Ulama. Nah, tetapi di sisi lain, di sini ada kekuatan teman-teman dari Muhammadiyah. Kalau misal kemudian ini dipertemukan, maka kemudian salah satu diambil, maka kemudian potensi deadlock-nya cukup besar. Kalau misal kemudian Pak Erick Thohir diambil, besar kemungkinan PKB akan melakukan koreksi total terhadap skema koalisi yang ada. Maka supaya kemudian ini bisa terkonsolidasikan dengan baik, maka dicari satu nama yang sekiranya bisa menjadi titik temu dari sekian banyak komponen, bisa diterima elemen. Golkar sendiri salah satu partai dengan kekuatan suara yang terbesar, nomor 2 setelah PDIP, terbesar di dalam KKIR, menyatakan terbuka menerima nama Gibran. Dan kalau misal kita cermati, nama ini selain menjadi titik temu dari sekian banyak proses negosiasi, juga memiliki fungsi yang cukup strategis. Salah satunya kalau misal Gibran diambil oleh Pak Prabowo, dia bisa menjadi mesin politik yang cukup signifikan untuk memecah kekuatan PDIP di Jawa Tengah. Karena bagaimanapun juga Jawa Tengah adalah salah satu basis kekuatan merah yang cukup solid, selama ini relatif tidak tergoyahkan. Kalau misal kemudian PDIP Pak Ganjar dengan cawapresnya, kemudian Gibran diambil oleh Pak Prabowo, maka kemudian akan terjadi split yang cukup signifikan. Nah, oleh karena itu, ini menjadi sebuah pertarungan, dan ini bukan sebuah ide yang abal-abal. Faktanya, ada gerakan politik sekaligus upaya hukum dilakukan oleh sejumlah kalangan, salah satunya adalah dari PSI yang mencoba untuk melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk melakukan challenge terhadap umur cawapres di angka 35 tahun. Most likely besar kemungkinan itu ditujukan untuk memberikan karpet merah kepada Gibran Raka Buming Raka. Tapi menariknya pemirsa, dari hasil survei dari Indo Strategic Research and Consulting, pemirsa memang ada anomali ya mengenai akankah mengikuti pilihan Presiden Jokowi ini sekitar 19% pemirsa. Bahkan kemudian apakah tidak akan mengikuti pilihan Presiden 56%. Sekarang kita akan lihat indikator politik pemirsa. Ini dia beberapa persentase dari indikator politik pemirsa. Boleh dong ditanggapi Mas Habib, intinya adalah tidak mungkin Gerindra tidak tahu mengenai Jokowi Effect. Apa jangan-jangan malu-malu kucing bilangnya ketemu hanya karena pemimpin muda, tapi intensnya ke Gibran, bagaimana? Ya silahkan saja teman-teman berasumsi, berspekulasi, namanya pengamat politik ya. Kalau nggak berasumsi dan nggak berspekulasi diragukan kepakarannya. Tapi faktanya kan kami harus mempertanggungjawabkan secara jelas-jelas apa yang kami maksudkan ya. Jadi dalam konteks misalnya tadi ya Jokowi Effect gitu kan, kami ini menyampaikan bahwa kami punya frekuensi pemikiran yang sama dengan Pak Jokowi, ya, itu kan dalam konteks ya komitmen, komitmen bahwa kami saat ini bersama Pak Jokowi dan kami pikir cukup berhasil dan kami komit ini untuk terus dilanjutkan. Itu adalah sikap politik, ya.
sikap politik, standpointnya politik kami. Itu yang kami tunjukkan sehingga rakyat segera saja, bisa saja, silahkan saja memutuskan. Ya kan, ada elemen yang mengkampanyekan perubahan, monggo. Ada yang mengkampanyekan keberlanjutan. Kami itu kami. Baik. Ada juga yang mix, misalnya mix antara perubahan dengan keberlanjutan. Ganjar Anies ada yang mengusulkan itu. Ya silakan saja. Rakyat yang memutuskan. Mas Habib berusaha untuk mengapling bahwa yang keberlanjutan adalah Pak Prabowo dan Gerindra. Baik. Sekarang saya ke Bang Panda. Bang Panda, memang elit-elit PDIP kan punya statement yang berbeda mengenai posisi Gibran untuk cawapresnya Ganjar. Tapi sudah ada statement dari Mbak Puan, terbuka opsi untuk itu. Bagaimana? Jadi pertama, saya nggak tertarik tadi mau membahas ada koalisi lain yang punya problem sendiri, punya masalah sendiri, complicated, dan kemudian mencari jalan keluar dengan mengajak Gibran. Itu urusan mereka lah itu. Kita pun nggak tertarik ke situ. Dan yang jelas dalam hal ini bahwa koalisi-koalisi yang ada sekarang melakukan satu konsolidasi dengan problematikanya sendiri, yang keunikannya sendiri gitu loh. Nah kemudian mengenai Jokowi efek, itu harus memang diakui bahwa Jokowi mempunyai pengaruh yang besar. Dan kemudian harus diakui juga banyak ketua-ketua partai menyerahkan diri ke Jokowi, tergantung Bapak Presiden. Apakah Bapak Presiden setuju apa tidak? Apakah Bapak Presiden itu fakta dalam percaturan politik gitu loh. Dan ini sendiri sebagai orang PD Perjuangan bangga sekali. Dan ini belum pernah dialami oleh sejarah Republik Indonesia, begitu powerfulnya, begitu kuatnya Jokowi gitu loh. Jadi dalam hal ini kita mengharapkan koalisi-koalisi yang ada di tempat yang lain di luar PD Perjuangan, mereka lebih cepat menyelesaikan persoalan dirinya sendiri, mengenai kelompoknya sendiri, itu sangat menguntungkan dalam percaturan politik ke depan. Itu loh. Jadi kami membatasi diri, tidak ikut, bahwa ada kemudian wacana-wacana, itu ya sama aja lah dengan judul-judul teater. Ya kan? Ada wacana-wacana untuk menggabungkan si ini dengan si ini dan sebagainya. Gitu loh. Tapi itu hanya variasi-variasi aja. Oke, terima kasih Bang Panda. Terakhir Mas Umam, kira-kira prediksi akan berlabuh kemana sih atau mungkin tidak sama sekali untuk Gerindra dan juga untuk PDIP? Gibran? Semua bergantung pada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Betul, kalau misal kemudian per hari ini hampir semua elemen-elemen di dalam koalisi, baik yang ada di Gerindra termasuk di PDIP, semuanya menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Kalau misal memang ada lampu hijau, maka kemudian ada kemungkinan Gibran akan dicalonkan. Tetapi kalau misal tidak, maka kemudian ada rekalkulasi lain. Tetapi ada juga pertimbangan spekulatif, Mbak, di mana kemudian rasanya saya tidak melihat ada keberanian yang cukup signifikan dari Pak Jokowi dan juga keluarga Pak Jokowi untuk berhadapan-hadapan dengan PDIP dan juga Bu Megawati Soekarno Putri. Maka kalau misal kemudian itu betul, maka besar kemungkinan Gibran tidak akan maju sebagai cawapres, tetapi sel-sel kekuatan politik Pak Jokowi akan diarahkan pada satu titik kekuatan, salah satunya per hari ini spekulasinya kepada Pak Prabowo Subianto. Oke, nanti saat lagi saya akan bahas sebenarnya Jokowi efek ini baik atau tidak pemirsa. Bukankah seharusnya sosok presiden berikutnya harus punya kapasitas yang handal, bahkan mungkin harusnya lebih baik daripada Presiden Jokowi, pemirsa. Itu yang kemudian nanti akan kita tunggu, pemirsa, apakah Jokowi efek ini akan sampai akhir. Terima kasih saya ucapkan Mas Habib, terima kasih Mas Umam, terima kasih Bang Panda Nababan. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda.